Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Fadila dengan NIM 2248201072 dari kelas 6B. Di sini saya akan membacakan tugas dari Pak Ari, yaitu Nursacetikal. Nursacetikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Nursacetikal di era postgenomik terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nursacetikal dalam tubuh: variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan utama dalam nursacetikal. Makanan mengandung banyak zat yang dapat mengingat reseptor, di antaranya asam yang terkandung dalam minyak ikan, theaflavin yang terkandung dalam teh untuk anti-apoptosis, BCI2, kurkumin, dan asam ursolot. Fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks terutama pada buah-buahan dan sayur. Fotokimia dengan khasiat antioksidan berwarna terang karena mengandung kromofor. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung klorofil. Fitokimia karotenoid. Separuh dari 50 karotenoid diserap ke aliran darah. Karoten dapat melindungi dari kanker hati dan paru-paru. Pemanasan pemotongan sayur dapat melepaskan karotenoid. Di dalam aliran darah, karotenoid diangkut ke partikel kolesterol kaya lipat. B-karotin dapat diubah menjadi vitamin A yang merupakan suatu antioksidan yang melindungi dari radikal bebas. Likopen. Manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengkonsumsi buah-buahan. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas, mengatur komunikasi gap junction antara sel. Lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan dalam untuk melawan radikal bebas. Karotenoid astaxanthin. Astaxanthin tidak ubah menjadi vitamin A di tubuh, melainkan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, reumatis, artritis, antioksidan, dan merupakan senyawa yang dapat mencegah kerusakan oleh radikal bebas. Antioksidan dalam makanan berupa molekul tambahan seperti vitamin. Antioksidan ditemukan dalam minyak dan sayur. Jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nursacetikal. Yang pertama yaitu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Kerusakan bahan pangan. Bahan pangan dibiarkan di udara terbuka akan mengalami faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan adalah jenis bahan pangan dan kondisi lingkungan. Tanda-tanda kerusakan yang pertama yaitu ada tekstur dari keras menjadi lunak, contoh kentang. Yang kedua, tekstur dari lunak menjadi keras, contoh tepung. Dan yang ketiga, dari kental menjadi encer, contoh telur. Keempat, rasa menyimpang, contoh sirup menjadi asam. Klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan kerusakannya. Yang pertama, bahan pangan mudah rusak, contoh susu, ikan, dan telur. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak, contohnya sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya sereal dan kacang-kacangan. Bahan pangan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga, dan aktivitas parasit. Kandungan air dalam bahan pangan, suhu udara, sinar, dan waktu penyimpanan. Mencegah kerusakan bahan pangan. Yang pertama yaitu pengawetan suhu. Penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawetan makanan yang efektif untuk mencegah kerusakan karena dapat membunuh mikroorganisme patogen dan menginaktifkan enzim yang menyebabkan kerusakan. Beberapa metode pengawetan dengan suhu tinggi
meliputi pasteurisasi, pengalengan atau canning, dan blanchure. Mencegah kerusakan bahan pangan yang kedua yaitu pengawet kimia digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, serta mencegah oksidasi. Beberapa contoh pengawet kimia yang umum digunakan antara lain asam benzoat, asam sitrat, dan nitrit. Mencegah kerusakan bahan pangan yang ketiga yaitu pengeringan adalah metode pengawetan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Dengan mengurangi kadar air, pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan algi akan terhambat, sehingga bahan pangan menjadi lebih tahan lama. Sekian, terima kasih.